Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan mendongeng alur cerita film yang berjudul Chronicle. Film ini dibintangi oleh Dan Dehan, Michael B. Jordan, dan Alec Russell. Di mana film ini adalah sekelompok sahabat tanpa sengaja memiliki kekuatan di luar nalar. Penasaran dengan ceritanya? Siapkan diri kalian untuk ngundul di pojokan, sediakan bantal untuk senderan. Tentu saja jangan sampai ketiduran. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang pria yang bernama Andrew sedang mencoba kamera barunya untuk merekam kesehariannya. Mom, at home. Do I look awful? Sebelum berangkat ke sekolah, Andrew rupanya telah dijemput oleh saudaranya yang bernama Matt. Andrew selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang ia lakukan. Sesampainya di sekolah, ia melihat pemilihan ketua OSIS yang baru lalu mampir ke lapangan football untuk melihat para penari. Salah satu wanita telah memberitahu Andrew untuk tidak merekam aktivitas di lapangan. Saat Andrew berjalan, rupanya ada sekelompok siswa yang membuli dirinya. Karena kepolosannya, Andrew sama sekali tidak melawan pria tersebut. Ia pun bersama Matt kembali ke rumah, di mana saat berada di perkomplekan rumah, nampaknya beberapa remaja tidak menyukai Andrew yang sedang merekam aktivitas mereka. Sesampainya di rumah, Andrew yang sedang di kamar dipukuli oleh ayahnya karena hal sepele dan ayahnya menyuruh Andrew untuk melakukan tugas rumahnya. Pada malam hari, Matt mengajak Andrew untuk pergi ke sebuah klub malam. Saat Andrew sedang merekam seorang wanita, rupanya ada seorang pria yang menegur Andrew karena pria tersebut tidak ingin Andrew merekam kekasihnya. Andrew lalu terdiam di bawah pohon untuk membersihkan kameranya. Lalu Steve memanggil Andrew untuk menanyakan situasinya. Rupanya Steve adalah sahabat Matt yang akan menjadi ketua OSIS. You know there are like tons of girls around here, right? You're all by yourself. Steve lalu mengajak Andrew ke suatu tempat karena Matt telah menemukan sesuatu. Mereka berdua bertemu dengan Matt, di mana Matt telah menemukan sebuah kawah terdapat suara aneh. Mereka bertiga lalu masuk ke kawah itu dan menelusuri lorong-lorong yang berada di dalamnya. Saat itu mereka bertiga telah menemukan benda yang aneh yang membuat hasil rekaman Andrew kurang bagus dan mereka bertiga tiba-tiba jatuh pingsan. Keesokan harinya, di kediaman Steve, mereka telah bermain lempar bola. Matt yang mengetahui bahwa ia telah memiliki kekuatan, ia pun mencoba melempar bola ke arah berlawanan. Benar saja, bola tersebut membelok ke arah wajah Steve. Pada akhirnya, mereka bertiga telah melatih kekuatannya itu, di mana Andrew dapat menghentikan bola yang dilempar Matt. Pop up, ready? Selesai bermain, Andrew pun mencoba kekuatannya kembali dengan cara menyusun Lego. Karena saking gabutnya, mereka bertiga menghampiri kawah tersebut. Namun saat berada di lokasi, rupanya kawah tersebut telah tertutup rapat dan seorang polisi menegur mereka bertiga menjauh dari tempat itu. Mereka pun berdiskusi mencari sebuah tempat untuk melatih kekuatannya. Di dalam perjalanan, Andrew rupanya memberi rekomendasi tempat latihan di sebuah supermarket. Andrew melakukan kejailannya dengan membuat troli pengunjung tetap berjalan sendirinya. Dan Matt menembak seorang pengunjung dengan kekuatannya. Saat berada di parkiran supermarket, Steve memiliki ide yang sangat jahil untuk memindahkan mobil yang sedang parkir ke tempat yang berbeda. Mereka pun sangat puas dengan latihan tersebut, sekaligus melihat sang pemilik mobil kebingungan atas perlakuan mereka bertiga. Di dalam perjalanan pulang, mereka bertiga sangat bahagia dengan kejailannya. Saat itu, sebuah mobil selalu mengklakson mereka. Andrew yang sangat polos mendorong mobil itu ke arah jurang. Steve pun lalu menyelamatkan pengemudi mobil itu yang pada akhirnya
pengemudi itu telah tewas. Matt memberikan aturan kepada Andrew agar dapat mengendalikan kekuatannya. Keesokan harinya, Matt dan Andrew pergi untuk bertemu dengan Steve di suatu tempat. Namun, sesampainya di tempat itu, mereka hanya melihat kendaraan yang Steve gunakan. Lalu Steve memanggil Andrew dan Matt yang ternyata Steve dapat terbang dengan kekuatannya. Steve lalu mengajarkan Andrew dan Matt agar dapat terbang. Andrew langsung mencoba untuk terbang sesuai dengan instruksi Steve. Mereka bertiga mencoba untuk terbang lebih tinggi dan bermain-main melewati awan di sekitar mereka. Di saat mereka sedang nyaman untuk bermain bisbol di atas awan, mereka pun mendengar sebuah suara yang menggema. Tiba-tiba, muncullah sebuah pesawat yang melewati mereka saat bermain. Matt dan Andrew pun terjatuh, namun Steve berhasil menyelamatkan mereka berdua. We have broken history. I mean, I'm talking about since. Keesokan harinya, di perpustakaan, Andrew bercerita bahwa ia ingin mengunjungi Tibet, sebuah monumen di pegunungan es. Saat perjalanan pulang sekolah, Matt pergi lebih dahulu karena ingin bertemu dengan Casey. Di waktu yang sama, Andrew dan Steve berada di atas sebuah gedung, di mana Steve menceritakan tentang keluarganya yang sibuk bekerja sehingga tidak dapat bersamanya. Saat itu, Steve menawarkan Andrew untuk ikut pertunjukan bakat bersamanya. Atas keyakinan Steve, Andrew pun menyetujui ajakan Steve. Keesokan harinya, pertunjukan pun dimulai, di mana Matt sedang merekam pertunjukan mereka. Tanpa disengaja, Casey berada di sebelah Matt untuk ikut merekam demi keperluan blognya. Di sana, tibalah saat giliran Steve dan Andrew menunjukkan bakatnya. Andrew pun muncul dengan pertunjukan untuk bermain sulap dengan kartu. Ia pun memberi pertunjukan yang baik dengan Steve sebagai asisten Andrew. Saat itu, Matt mengajak Andrew ke sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Steve. Orang-orang di sana telah mengucapkan selamat atas kesuksesan pertunjukan Andrew. Mereka bertiga sangat bahagia melakukan permainan yang diadakan di pesta itu. Matt yang sedang sibuk merekam tidak lupa mengucapkan selamat untuk keberhasilan Andrew. Keesokan harinya, Andrew yang sedang berada di rumah memanggil ayahnya yang sedang berada di kamar Andrew. Tanpa diduga, sang ayah melihat kamera yang dimiliki Andrew dengan harga yang lumayan mahal karena cukup untuk biaya pembelian obat ibunya yang sedang sakit. Saat itu, ayahnya berbicara kepada Andrew di suatu tempat, di mana ia mengira bahwa Andrew yang mengambil uang ayahnya untuk membeli kamera tersebut. Karena sifat ayah Andrew yang temperamen, ia pun memukul Andrew, namun Andrew sudah muak atas kekerasan si ayah dan langsung melawan tindakan ayahnya. Pada malam hari, Steve mencari Andrew yang sedang terbang di atas awan yang penuh dengan badai. Dengan sifat Andrew yang sudah berubah, ia lalu mengendalikan petir untuk menyambar Steve. Akibat samaran itu, Steve pun telah tewas. Saat di pemakaman, Matt bertanya kepada Andrew apa yang terjadi dengannya karena firasat Matt sangat mengetahui bahwa Andrew tidak dapat mengendalikan kekuatannya dan Andrew telah mengaku telah membunuh Steve. Dude, about this. Why won't you just tell me what happened, Andrew? Saat berada di sekolah, Andrew memanggil salah satu orang yang membulinya untuk melakukan balas dendam. Ia pun melepaskan gigi orang tersebut dengan kekuatannya dan memperlihatkannya di kamera yang sering ia bawa. Akibat perubahan sikap itu, Matt mencari Andrew ke kamarnya dan mereka sedikit melakukan perdebatan. Namun, ketika Matt ingin memukul Andrew, ia pun menggunakan kekuatan itu kepada Matt. Upaya ingin mencari uang untuk biaya obat ibu yang telah sakit, Andrew pun menggunakan pakaian pemadam kebakaran untuk melakukan rencana jahatnya. Ia lalu menghampiri pria di dekat kompleknya untuk meminta uang kepada sekelompok pria tersebut. Karena pria tersebut tidak menyukai Andrew sejak awal, mereka mencoba untuk melawan Andrew. Lalu Andrew menggunakan kekuatannya untuk menghabisi kelompok tersebut dan mengambil isi dompet mereka semua.
Ia pun semakin menjadi di mana Andrew menuju supermarket untuk mengambil isi uang yang berada di sana. Akibat perbuatannya, Andrew terkena ledakan tangki bensin yang berada di luar supermarket itu. Andrew telah menerima perawatan di suatu rumah sakit dengan dihadiri sang ayah yang menceritakan bahwa ibunya telah meninggal karena di luar dari pengawasan ayahnya. Saat itu, sang ayah menyalahkan Andrew karena ketindakannya itu. Seketika, Andrew pun sadar setelah sang ayah mencaci makinya yang membuat kekuatan Andrew semakin tidak terkendali. Oh my god. Di waktu yang sama, Matt tanpa disadari mengalami pendarahan di hidungnya karena kekuatan mereka saling terhubung. Matt langsung mencari Andrew sesuai dengan berita yang ia lihat di televisi dengan Casey yang ikut bersamanya. Di tempat kejadian, Matt menyadari Andrew telah menjatuhkan ayahnya, namun Matt berhasil menyelamatkan ayah Andrew. Oleh karena itu, Andrew sangat marah dengan Matt. Mereka berdua lalu saling bertarung di udara dengan Andrew mengangkat sebuah bus untuk menghajar Matt. Namun Matt yang berusaha untuk menyelamatkan Andrew nampak tetap tidak menyukai perbuatan Matt sekaligus menghancurkan seisi kota. Andrew pun telah kehabisan tenaga dan telah dikepung oleh polisi. Matt yang sedang berada di samping Andrew melihat perbuatannya dan Andrew mengeluarkan kekuatan terakhir yang membuat seluruh kaca gedung telah hancur berantakan. Dengan terpaksa, Matt menghabisi Andrew menggunakan tombak patung yang berada di belakang Andrew. Andrew pun seketika tewas akibat tombak itu dan Matt kabur ke suatu tempat. Di perjalanan, rupanya Matt telah berada di bukit salju yang terdapat monumen yang bernama Tibet. Ia pun meminta maaf kepada Andrew atas perbuatannya dan menunjukkan monumen tersebut lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Andrew. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Chronicle. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Blimin semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Thank you for menonton. Obskuy!